Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Dan sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nonton channel aku. Dan yang masih belum subscribe, aku mohon bantuannya untuk subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, gak ada salahnya untuk subscribe dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Dan insya Allah kebaikan itu akan kembali ke teman-teman juga ya. Nah, di sini aku mau share untuk pendapatan atau gaji harian di kisaran 30.000 sampai 50.000 per hari, dan bagaimana sih caranya agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menabung juga tiap bulannya. Sebelumnya aku mau sampaikan ke teman-teman, aku bikin video kayak gini tuh karena ada waktu luang ya teman-teman. Kalau di sela-sela waktu aku ada waktu luang untuk memperhitungkan gaji-gaji di luar gaji pendapatan suami aku suka coret-coret di kertas dan sekarang aku bikin videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang penghasilannya gak tetap ya. Nah, di sini aku tulis per hari ya teman-teman. Ini contohnya di hari pertama pendapatannya 50.000. Terus kita alokasikan untuk belanja harian itu 20.000, dan untuk belanja beras dan minyak itu aku anggarkan 20.000. Nah, di sini kita save uang 10.000 ya teman-teman, ini untuk pegangan yang nanti aku akan jelasin di akhir video. Nah, ini di hari kedua pendapatannya ini taruhlah 50.000 lagi. Dan tentunya kalau pendapatan harian kita itu belanjanya ya harian juga ya teman-teman, kayak belanja sayur gitu. Ini aku budgetkan 20.000 juga ya teman-teman. Dan di sini aku tulis lagi untuk gas. Untuk membeli gas di sini aku budgetkan di sini 26.000 ya teman-teman. Lalu jangan lupa setiap hari itu harus save uang ya teman-teman, walaupun hanya sedikit. Nah, di sini aku save 5.000 aja. Lalu di hari ketiga pendapatannya di sini 50.000 ya teman-teman. Dan lagi-lagi alokasikan untuk belanja harian kayak belanja sayur-sayuran, dan di sini aku budgetkan untuk membeli beras karena tadi di hari pertama beli berasnya cuma 1 kilo. Di sini aku targetkan beli beras lagi itu 2 kiloan ya teman-teman, harganya 20.000 dan save uang sebesar 10.000. Nah, di sini aku mau jelasin setiap harinya tuh aku selalu sarankan untuk menyimpan uang, save uang ya teman-teman, walaupun sedikit, walaupun hanya 5.000 itu wajib ditabungkan ya teman-teman. Nah, next di hari keempat misalkan pendapatannya itu 40.000 dan alokasikan lagi untuk belanja harian 20.000 dan save uang lagi sebesar 20.000. Karena tiap harinya kita butuh makan dan makan itu pasti ya teman-teman, pengeluaran pasti di setiap harinya. Jadi aku alokasikan setiap harinya itu ada untuk belanja sayuran. Dan kalau kita mencukupkan itu pasti cukup aja sih teman-teman. Belanja sayuran 20.000 cukup buat apa ya, paling kita siasati aja kayak ada protein hewani, nabati, dan sayuran juga ya teman-teman. Nah, ini di hari kelima aku tulis lagi pendapatannya taruhlah 50.000, untuk belanja hariannya 25.000 dan save uang sebesar 25.000. Dan di hari keenamnya misalkan taruh pendapatannya itu 30.000, untuk belanja hariannya 20.000 dan save uang sebesar 10.000. Taruhlah di sini hari ketujuhnya itu libur ya teman-teman. Nah, di sini aku mau jelasin untuk total save semuanya yang tiap hari tadi aku budgetkan untuk menyimpan uang. Setelah dirincikan, dihitung semuanya jumlahnya adalah 80.000. Seminggu itu dikali 4, 1 bulan itu kita bisa save uang sebesar 320.000. Nah, untuk 320.000 ini kita kelola teman-teman. Ini bisa masuk ke pengeluaran bulanan yang akan aku jelaskan di sini. Dan sebelumnya aku mau jelasin bahwa menyimpan uang itu sangatlah penting ya teman-teman, walaupun itu hanya sedikit saja. Tapi kalau dikumpulin itu insya Allah akan menjadi besar dan bermanfaat ya teman-teman, dibandingkan kita nggak ada tabungan sama sekali dan bingung karena nggak ada uang
uang sama sekali, dan untuk menyambung hidup itu kita kan kadang suka kepikiran ya harus gimana, dan akhirnya ujung-ujungnya kita menghutang gitu. Nah, menabung ini adalah salah satunya solusi untuk menghindari hutang tersebut ya teman-teman. Nah, di sini aku mau jelaskan untuk pengeluaran bulanan. Kayak beli gula, kopi, teh itu aku anggarkan 50.000, untuk beli sampo, sabun 50.000, listrik 50.000, pulsa 50.000, bensin aku anggarkan 70.000. Nah, setelah di total-total ternyata masih bisa nabung juga nih di bulanan ini, yaitu sebesar 50.000. Nah, di sini aku akan memberikan sedikit solusi untuk penghasilan pas-pasan. Solusinya adalah untuk tabungan. Di sini kan tadi 50.000 ya udah dibudgetkan. Nah, aku sarankan di sini teman-teman uang yang 50.000 itu untuk berjualan ya. Mau itu jualan makanan atau cemilan. Dan lagi-lagi aku sarankan di sini sistemnya pre-order atau PO aja ya teman-teman, karena untuk mengurangi kerugian. Nah, dari penghasilan atau laba dari jualan ini aku bagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu untuk tambah modal, untuk jajan, dan untuk menabung, untuk save uang lagi. Pokoknya aku sarankan setiap penghasilan apapun itu aku selalu budgetkan untuk save uang, menyimpan uang walaupun hanya sedikit. Nah, di sini untuk tambah modal aku budgetkan 40% dari laba, untuk jajan di 30% dari laba, dan save uang 30% dari laba. Nah, selain itu aku sarankan juga untuk kayak kalau nggak mau berjualan atau berdagang, di sini aku sarankan untuk berjualan jasa. Nah, apa aja berjualan jasa itu? Nah, di sini aku beri contoh aja ya teman-teman, itu kayak baby sister atau ngasuh anak, tetangga. Terus yang kedua itu kayak bantu-bantu gitu, teman-teman. Nah, itu dia sedikit solusi dari aku, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucap, mudah-mudahan ada perkembangan baik untuk keuangan kita semua. Jika video ini bermanfaat, tolong klik tombol merah yang ada di bawah ya teman-teman. See you in 063 episode. Bye.